Ada sukacita sore hari ini, amin. Kita datang dari rumah sampai tempat ini, saya percaya setiap kita mempunyai tujuan, amin. Tujuan apa? Apa hanya pengen ketemu pacaran? Atau hanya karena daripada di rumah suntuk? Daripada itu loh, mendingan ke gereja. Aduh. Itu pemikiran yang sangat salah. Ya. Jadi ada tujuan, fokus datang di tempat ini. Ya. Mungkin saudaraku yang ada di rumah merasa terbelenggu, merasa ada tekanan, merasa ada intimidasi. Tapi kami percaya di saat kita hadir di dalam hadirat Tuhan, sukacita itu ada. Amin. Amin. Tema bulan ini adalah terakhir di bulan Juni. Kita akan memasuki bulan Juli, bahwa Roh Kudus sudah tercurah bagi kita semua. Tapi bagaimana kita boleh menyingkapi makna besar pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita? Mungkin kita sebagai orang percaya banyak menafsirkan atau menyalahartikan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Sebetulnya kalau Pentakosta adalah hari sukacita. Apa saja yang dilakukan orang Kristen, orang percaya, saya percaya itu adalah Pentakosta daripada setiap kita. Amin. Bagi orang percaya, baik di dalam kita ada hal luar biasa, berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang membuat kita sukacita. Itu adalah Pentakosta bagi kita. Ya. Ini adalah pesta yang paling akbar bagi orang-orang percaya. Ya, jadi dulu saya ada bahwa ini adalah hari kemenangan buat kita. Hari kemenangan. Hari yang paling akbar, artinya hari yang sangat besar bagi orang percaya. Kadang kita tidak bisa memaknai hari Pentakosta itu sendiri. Kenapa sih Roh Kudus sudah dicurahkan? Kok kehidupan seorang Kristen, kehidupan seorang percaya kok masih begini-begini aja, sementara Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupan kita? Kita tujuan di tempat ini hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini, tujuannya adalah sukacita. Katakan bersama 1, 2, 3, sukacita. Amin. Loh, kenapa harus sukacita? Ya buat apa kalau datang ke gereja hanya manyun aja, merengut cemberut, sementara WL harus mendobrak. Tujuannya kita harus sukacita kok di tempat ini. Amin. Agar hubungan intim kita dengan Tuhan nyambung, connect. Kadang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh kita. Kenapa kita mesti harus sukacita sementara kita banyak tekanan? Saya banyak masalah di rumah, saudara mungkin juga mengalami ada tekanan, mungkin ada problem, ada masalah. Nggak bisa begitu Pak, mana bisa saya bersukacita kalau sementara ini anak belum bayar kuliah, besok mau beli beras nggak ada uang, mana bisa kita sukacita? Tapi kita jangan terikat dengan keadaan, yang pertama, dan jangan terikat dengan perasaan. Kita harus bertindak. Kita harus punya prinsip bahwa orang Kristen harus sukacita. Amin. Setuju nggak?
Kalau yang nggak setuju, ya ngapain datang ke sini? Sukacita bukan karena keadaan, bukan karena perasaan, tapi sukacita harus kita putuskan. Saya memutuskan harus sukacita. Karena efek dari pencurahan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengalami perubahan. Perubahan apa? Semua pasti mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Kalau tidak mendatangkan sukacita, ya buat apa Tuhan menurunkan Roh Kudus bagi kita, mencurahkan. Pada malam hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan. Mari kita buka di Alkitab kita masing-masing, boleh kita buka. Dan saya akan bacakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-16. Sudah ketemu, katakan amin. Yang belum ketemu belum aman. Nanti kalau udah ketemu bilang amin. Sudah ketemu, amin. Saya bacakan ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa, amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang meminta kepada Bapa. Karena aku akan meminta. Sebetulnya akan sudah menerima apa udah menerima nih? Saudaraku, namanya akan berarti kita belum dapat dong. Haleluya, amin. Jadi kita pahami di dalam Alkitab ini, aku akan minta kepada Bapa. Akan. Jadi dalam setiap hati kecil kita, kalau akan meminta berarti bisa dapat, bisa tidak, betul nggak? Akan meminta kok. Tapi saya percaya sebagai orang yang sudah dimenangkan dalam Kristus Yesus, segala sesuatunya kita serahkan pada Tuhan. Amin. Sama seperti anak kepada bapaknya, dijanjikan, nak, nanti bapak akan beli sepeda buat kamu, akan beli motor buat kamu. Berarti kan motornya belum dibeli, betul? Ya kan? Sama seperti aku akan minta kepada Bapa. Akan meminta. Ini Tuhan loh. Artinya berarti Tuhan tidak mampu. Tidak mampunya apa? Bukan, sebetulnya Tuhan mampu, tapi inilah yang patut kita teladani di dalam karakter Yesus. Tuhan membutuhkan seorang penghibur, ya, untuk menemani Tuhan di dalam kita boleh bersuka cita, mengubahkan kita. Tuhan meminta sampai Bapa, ya, supaya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ini Tuhan Yesus yang berkata kepada Bapa, meminta Roh Kudus agar turun untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dahsyat, luar biasa loh. Nah, bagaimana sekarang perbuatan kita kepada Tuhan? Tingkah laku apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Setelah Tuhan begitu besar, bahkan Tuhan sudah rela mati mengorbankan nyawanya buat kita, agar kita yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, bahkan yang miskin menjadi kaya, dan lain-lainlah. Yang tidak baik menjadi baik. Tuhan tidak menuntut kita untuk yang aneh-aneh kok. Hanya setia saja kepada Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi saudara-saudara kita. Memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan.
Enggak aneh-aneh kok. Tidak ada hukum namanya hukum rimba, dan tidak ada namanya hukum. Kalau tabur tuai juga sebetulnya nggak pas juga. Harusnya pasnya apa? Lah kalau tabur tuai saya sudah mengorbankan nyawa buat saudara-saudara, buat kita semua. Apakah kita mengorbankan nyawa juga? Bahkan terkadang apabila kita diperhadapkan dengan suatu masalah, saya rasa juga banyak yang menyangkal Tuhan. Apakah kita sudah siap? Apabila kita sudah diperhadapkan, banyak saudara-saudara kita yang sebagai misionaris atau penginjil di pedalaman-pedalaman sana diperhadapkan dengan coba. Itu adalah taruhannya nyawa. Taruhannya mungkin kita tidak bisa ketemu dengan anak dan istri lagi. Apakah kita sudah siap? Kalau tabur tuai, Tuhan bilang tabur tuai, gue kan udah korbanin lu buat nyawa. Sekarang dong lu korbanin gue. Tapi Tuhan kita luar biasa, amin. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ada beberapa dampak di dalam pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Roh Kudus diturunkan dengan kita. Kita sudah sukacita luar biasa. Apakah kita hanya berdiam diri seperti ini saja? Kita harus berdampak dong. Ya kan? Yang tadinya malas-malasan lebih giat lagi beribadah, lebih giat lagi mencari jiwa. Itu namanya ada action, ada tindakan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, apakah hanya berdiam diri, nunggu lagi berkat daripada Tuhan? Tidak bisa begitu. Tuhan tidak mau. Tuhan berharap kita lebih aktif lagi, proaktif bahkan, untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus daripada Tuhan. Ada beberapa dampak setelah Roh Kudus mendiami di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu memberikan kekuatan kepada kita. Yuk sama-sama katakan kekuatan di dalam kita. Amin. Ya, itu nanti boleh dibaca di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23, nanti boleh baca di rumah nggak apa-apa. Ya. Artinya seperti ini, bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, apabila Roh Kudus itu tidak bekerja di dalam kehidupan kita, kalau kitanya stuck aja atau berdiam diri, tidak ada action, kita mati. Artinya bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Ya buat apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat umatnya, buat kita semua, meminta penghibur pada Bapa untuk kita semua. Tapi setelah kita menerimanya, sudah di-ACC oleh Tuhan, kita hanya berdiam diri. Untuk yang kedua yaitu hidup dipenuhi dengan buah-buah roh. Ini yang terkadang kita tidak melakukan 100% apa yang dikatakan di dalam Alkitab, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Keinginan roh di dalam hidup kita pasti keinginan-keinginan yang baik. Tapi kalau keinginan daging ada dua, bisa keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik. Tadi seperti yang dikatakan di dalam khotbah Pastor Josh yang tadi, hanya pengennya makan enak terus, hanya memikirkan keduniaan terus. Ya tidak salah sih, asal balance. Kepentingan jasmani dan kepentingan rohani harus seimbang jalan. Kepentingan jasmani tanpa didukung kepentingan rohani, kebutuhan rohani,
juga oleng. Hanya mementingkan rohani terus, jasmaninya tidak dipikirkan, kita juga akan sakit. Baik saudaraku, malam hari ini mari kita renungkan selalu firman Tuhan bahwa Tuhan sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan daging yaitu keinginan-keinginan yang selalu ada niat jahat atau niat buruk di dalam pemikiran setiap kita. Tapi saya percaya di saat Roh Kudus sudah dicurahkan kehidupan kita, pemikiran kita pasti berubah. Amin. Kita bahas satu persatu di dalam poin yang tadi, hidup dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22 sampai 2. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Billy Graham mengelompokkan hal-hal buah-buah roh antara lain, yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera merupakan hubungan kita dengan Allah. Nah, coba saudara pernah mengalami pasti, di saat kita tidak sukacita, lagi ada problem yang meruwet banget di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak konsentrasi berhubungan intim dengan Tuhan. Pasti ada yang bilang, kata siapa, saya konsentrasi. Betul, konsentrasi, tapi saya jamin mungkin 80% yang tidak konsentrasi. Di saat kita ada pergumulan, kita membangun mezbah dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita tidak ada sukacita. Pikiran kita pasti diintimidasi. Saya pribadi mengalami seperti itu. Tapi jangan karena intimidasi itu terus kita berlarut-larut. Coba kita fokuskan kepada Tuhan. Apa yang kita alami. Ini pengalaman pribadi saya, bukan orang lain. Saya sendiri kadang ya menyembah kayaknya nggak ada konek gitu loh. Berdoa juga kayak capek. Coba kalau kita ada sukacita, mengalir kayak adem ayam, kata bahasa saya sana. Hablum minallah, hubungan dengan Tuhan itu ada interaksi yang sangat baik lah, hubungannya baik pasti. Tapi kalau kita udah diintimidasi, ada roh jahat yang masuk di dalam pikiran kita, benak kita, hubungan kita dengan Tuhan kacau, artinya semrawut. Ya. Jadi mari kita sama-sama belajar. Jadi memang ibadah kita tujuan yang utama memang adalah sukacita. Betul. Kalau udah semrawut datang ke gereja mau menyembah Tuhan, mau dipaksain kayak apapun, terkecuali memang Roh Kudus benar bekerja, benar-benar bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang memampukan, itu yang mengubah kita, yang bisa mengubahkan kita menjadi sukacita. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidup kita, udah datar aja sih. WL mau ngotot seperti apa juga gini aja. Nggak ada yang greget gitu loh. Luar biasa. Dan saya juga selalu berdoa buat saudara-saudaraku, baik jemaat Tuhan maupun pemirsa Tuhan. Kita tidak boleh ego gitu loh. Artinya nggak boleh egois, apa yang kita mentang-mentang kita pergumulannya seperti ini pribadi saya, dan mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita belajar, artinya saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain.
Amin. Tadi apa ya? Oh, kasih sukacita dan damai sejahtera merupakan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan merupakan hubungan kita dengan sesama. Kita kesabaran dengan teman-teman saudara kita, mungkin kalau beda pendapat atau beda prinsip, atau kita lagi kata orang sana bilang ilfil atau apalah, nggak tahu saya juga. Hanya gara-gara omongan, sebetulnya kadang sepele gitu loh. Bisa loh menyinggung teman-teman kita. Akhirnya jadi tersinggung, jadi marah, akhirnya jadi pertengkaran, permusuhan, perpecahan. Kita nggak jauh-jauh kok, banyak saudara-saudara kita. Hanya gara-gara sepele kok. Padahal yang lirik aja jadi masalah gitu loh. Ngapain loh lirik-lirik gua? Itu karena lagi sensi. Nah, itu tadi kesabaran, ya, kemurahan dan kebaikan merupakan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ya kan? Mari kita jalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Kita nggak bisa memaksakan orang lain harus. Sebenarnya kamu nggak boleh begitu dong sama saya. Nggak bisa begitu. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Eko, ya di bawah bilang, Mas, kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, atau kita nggak boleh ngomong. Kita belajar ya Mas ya. Iya Mas. Iya sih memang kita aja, kata Mas Eko. Jadi artinya kita yang introspeksi diri terus setiap hari, mengubah kita, hidup kita terus di dalam kehidupan kita. Apakah ucapan saya sudah benar apa ya? Apakah tingkah laku saya, apakah pelayanan saya sudah menyenangkan hati Tuhan atau dapat diterima dengan teman-teman? Bukan menuntut orang lain. Kamu harusnya seperti itu. Kamu harusnya gini dong. Kamu harusnya gini dong. Kamu harus jangan ngomong begitu dong. Nah, itu yang akan menimbulkan kita menjadi clash, perpecahan. Jadi tidak. Coba kalau masing-masing kita punya prinsip. Oh iya ya, kayaknya saya ngomong gini benar apa enggak? Dipikir dulu. Saya tingkah laku kita melangkah seperti ini sudah betul apa belum? Coba. Saya percaya ada hubungan yang sangat erat pasti. Baik gembala, pengerja dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, jemaat dengan keluarga. Kalau kita saling, mari kita bercermin bersama-sama. Nggak bisa menyalahkan orang lain. Kita sendiri yang harus introspeksi. Amin. Jadi, apakah tingkah laku saya sudah mencerminkan ya Kristus, orang percaya? Padahal orang Kristen terkenal baik-baik loh. Waktu dulu saya masih sana, kita kalau ada acara Natalan gitu ya, diajak, kayaknya seneng banget gitu ngelihat akrab gitu ya, pesta-pesta makan-makan gitu. Itu. Jadi mari kita jaga keharmonisan kita gitu. Kan orang Kristen selalu bilang begini, damai sejahtera. Bagaimana mau bisa damai gitu. Bagaimana mau sejahtera? Satu dengan yang lain aja tidak saling menghormati, saling menghargai. Nah, jadi mari kita belajar terus. Jangan suka menuntut orang lain harus mengikuti kemauan kita. Bila perlu, apapun yang kita punya atau apapun yang kita bisa lakukan, kita mengikuti orang lain. Mau orang lain ngomong apa, yang penting saya udah ikutin mereka gitu loh. Amin. Harus melepaskan ego kita. Yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri merupakan sikap kelakuan di dalam diri kita sendiri. Tadi kita dengan teman kita, dengan saudara kita masalah kesabaran dan kebaikan. Nah sekarang dengan diri kita sendiri bagaimana? Kesetiaan, kelemah lembutan
dan penguasaan diri, sikap dan kelakuan dalam diri kita sendiri. Ya, apakah sikap kita? Ya, kita nggak tahu. Kalau bukan kita sendiri, kalau kita nggak bercermin, apakah kita sudah menjadi hamba yang setia di dalam melayani di gereja? Nggak bisa juga. Pak Gembala juga nggak bisa mengatakan, Pak Toyo setia nih, datang pagi sore. Nggak bisa juga. Karena kita juga belum tentu. Saya juga mungkin bisa jadi saya pembangkang atau orang yang, kan kita nggak tahu. Kan itu hanya sekasat mata. Dilihat dari orang lain menilai kita. Tapi sekarang pribadi kita yang bisa nilai sendiri kita. Sekarang coba nanti pulang kita bercermin masing-masing. Apakah lu udah setia apa belum? Lu tunjuk aja di cermin gitu. Dan apakah kita sudah bisa melakukan penguasaan diri? Artinya apa? Penguasaan diri harus bisa, salah satunya mungkin meredam emosi. Bisa nggak? Dia bilang itu kan udah karakternya dia, memang orangnya nggak seperti itulah. Pasti bisa dirubah lah. Paling tidak juga mengurangi temperamental. Enggak, memang sih itu kan karakternya, memang orangnya suka marah-marah. Enggak. Saya percaya kalau kita melakukan itu tiap hari, belajar terus, bisa kok. Bisa diubah kok. Apalagi kalau kita belajar tentang firman Tuhan. Apalagi kita terus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan, Roh Kudus, mampukan saya agar apa yang saya lakukan ini benar-benar daripada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan jangan sampai menyinggung orang lain, omongan kita atau perkataan kita, tingkah laku kita. Kadang kita enggak sengaja atau apapun, tujuannya kita bercanda dengan saudara kita atau teman-teman kita. Kalau teman-teman kita lagi sensi atau lagi mungkin ada problem, timbul masalah baru gitu. Itu yang sering terjadi. Apalagi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan pun bisa terjadi. Padahal kita orang-orang yang sudah, katanya Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Artinya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, sikap kita memang harus benar-benar dirubah gitu loh. Siap mau berubah, amin. Ya, jadi belajar, jangan menuntut orang lain. Kita dulu aja yang tuntut diri sendiri aja. Saya mau berubah lah, Tuhan. Ya. Belajar terus belajar. Ya. Ada beberapa poin yang tadi saya katakan bahwa ada buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di dalam pelayanan atau di dalam gereja maupun di dalam manapun lah, di dalam pekerjaan, pasti yang dituntut kepada kita adalah kesetiaan. Saya percaya kalau kita sudah setia, semuanya tinggal ngikut aja kok. Ya kan? Kalau dia bilang apa? Orang sabar bisa tidak setia. Tapi saya percaya kalau orang setia pasti dia memegang segalanya, mencakup segalanya, termasuk sabar, kebaikan, kemurahan hati. Itu sudah pasti. Karena dia setia, nggak bakalan dong. Kalau sudah setia kepada pemimpin, setia kepada atasan, apalagi setia kepada Tuhan, nggak mungkin dia ingkar, karena sudah setia. Bagaimanapun orang setia itu luar biasa, rankingnya paling tinggi di dalam kehidupan kita. Amin. Orang sabar, orang baik bisa. Baik kan hanya bisa berpura-pura aja baik di depan, di belakang mungkin bisa berkata lain. Tapi namanya orang setia, mau di depan mau di belakang dia sudah setia. Udah, apa yang atasan perintahkan, ayo berangkat. Kamu nanti datang.
Kamu nanti ini ya kerjakan, kerjakan. Orangnya setia seperti itu. Mencakup segalanya. Amin. Ya itulah beberapa poin yang perlu saya sampaikan pada sore menjelang malam hari ini. Saya percaya ya, di saat Pentakosta atau hari sukacita, pencurahan Roh Kudus yang sudah kita alami, yang sudah kita lewati, ini hanya kita memperingati saja. Pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali saja, seperti kita mengalami kelahiran gitu loh. Kelahiran terjadi sekali aja, nggak mungkin saya lahir sekali, dua kali kita enggak, sekali aja. Kita hanya memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kalau Pentakosta kan hari sukacita, hari apa aja sukacita, itu Pentakosta. Ya, kalau pencurahan Roh Kudus sekali. Kemarin kita memperingati dan seperti hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya merdeka sekali. Tanggal 17 ya tetap memang merdeka. Tapi itu untuk mengingat kembali, untuk mereview kembali. Amin. Jadi mari kita belajar taat, setia. Pola pikir kita diubah agar kita boleh ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Jadi kita sudah sebagai orang Kristen menjadi orang yang percaya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin dari lahir, dari nenek moyangnya, dari engkongnya, dari ibunya, semuanya udah Kristen. Tapi kok seperti itu aja. Jadi jangan kita punya ciri khas. Nah itu kan memang keturunannya, walaupun orang Kristen memang dia galak, memang dia pelit, memang dia kikir. Jangan sampai diciri seperti itu. Ada. Ya, mari kita sebagai anak-anaknya, cucu-cucunya berubah, ya kan? Agar kita tetap diubahkan, amin. Hidup kita, saya percaya kita ada jalinan yang kuat, ada hubungan satu dengan yang lain. Mari kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Saya percaya hubungan harmonis pasti tercipta kembali, amin. Kayak lagu aja tercipta kembali. Dengan hormat, mana pemain musik? Haleluya. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang sangat singkat ini jadikan momen yang terbaik buat di dalam kehidupan.